Salam, salam saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah bijaklah dalam kemarahan. Saudaraku terkasih, nas dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Saudaraku terkasih, kemarahan mengacaukan banyak orang di dunia saat ini. Banyak kita lihat orang-orang yang marah itu bisa sampai di luar kendali. Bahkan ketika dinasehati, sepertinya semuanya tidak berfungsi dengan baik. Ya, tidak akan mendengarkan nasihat karena emosi, karena kemarahannya. Ya, saudaraku terkasih, banyak sekali bahkan ya tokoh-tokoh politik yang marah dengan berbagai macam alasan, ya, sehingga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurut saya bodoh begitu ya, yang tidak menggambarkan latar belakang pendidikan mereka, yang berujung menerima kritikan di media sosial dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak bijak dalam kemarahan. Ya. Mereka dikendarai oleh amarah mereka, emosional mereka. Jadi mereka tidak sadar ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Yang ketika mereka marah malah ditertawai oleh banyak orang. Ya. Bahkan lebih cenderung terlihat bodoh begitu ya. Mohon maaf ya. Ini bahasa yang memang menurut saya bisa kita sematkan dengan orang-orang yang mengedepankan emosional. Saya katakan dia orang yang menunjukkan kebodohannya. Nah, pernyataan dalam kemarahan seringkali tidak dapat bisa kita terima, bahkan agak-agak nyeleneh ya saudara. Ya, mana bisa orang marah itu berpikir jernih, ya. Emosi seringkali menutupi akal sehat. Karena itu, baiknya kita berpikir dulu sebelum marah. Ya, pantaskah kita marah? Agar jangan sampai kita tidak bisa berpikir ketika kita sedang marah. Ya. Coba saudaraku, pikirkanlah dulu sebelum kita mau marah. Ya. Kesabaran dan penundaan adalah obat yang luar biasa untuk meredakan kemarahan. Jadi ada momen di mana ketika Anda mau marah, Anda masih bisa berpikir. Tetapi kalau Anda sudah melampiaskan kemarahan, maka Anda sudah tidak bisa berpikir, saudara. Ya. Tetapi kita tidak perlu menunda tanpa batas. Kita tetap harus menyelesaikan kemarahan yang dipendam, terlebih dapat melukai hati. Ya, beri waktu untuk berpikir terlebih dulu, ya, dengan banyak pertimbangan. Jangan sampai Anda masuk ke dalam emosi lalu Anda tidak bisa berpikir. Nah, ketika ada jeda untuk berpikir sebelum emosional Anda merasuki Anda menjadi marah-marah, Anda berpikirnya begini. Apakah itu benar ya yang saya lakukan ketika saya harus marah? Atau apakah kita akan mengatakan yang sebenarnya? Bisa jadi ketika emosi kita cenderung bisa mengada-ada begitu ya. Saya nggak bilang berbohong, tapi mengada-ada. Ya. Atau apakah itu membantu atau merugikan orang lain? Nah, kadang ketika kita marah, kadang kita bisa merugikan orang lain dengan omongan kita. Ya. Atau apakah ini membangun atau meruntuhkan? Nah, banyak juga orang yang ketika kita lampiaskan amarah, malah dia jatuh terpuruk. Karena bisa jadi runtuh semangatnya. Atau saudara bisa berpikir, apakah ini perlu atau tidak?
kalau perlu bagaimana, dan kalau tidak ya harus bagaimana. Dan yang terakhir, apakah itu baik? Nah, step-step pemikiran ini harus saudara jalani. Bang, jangan gitu dong bang, kalau orang mau marah kan nggak bisa sempat berpikir. Ya, saya tahu. Ya, tetapi kalau Anda bilang nggak sempat berpikir, itu terlalu dini. Coba, nggak mungkin kan orang tuh marah tiba-tiba marah. Nggak, dia harus berpikir dulu, apa kesalahan orang itu? Ya, baru dia marah. Atau apa yang dilakukan orang itu? Baru dia marah. Nah, kenapa kita bisa mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kita nggak bisa berpikir apakah dengan amarah kita orang itu bisa berubah ataukah jatuh harga dirinya dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kita berpikir dulu sebelum marah. Ya. Nah, pola berpikir seperti ini sebelum marah itu bisa meredakan kemarahan. Orang dapat menilai kita sebagai orang bebal atau orang bijak. Nah, tentunya saya nggak mau dibilang orang bebal. Ya, dan saudara saya harap menjadi orang yang bijak. Nah, berpikirlah sebelum mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan emosi. Jadi, saudara tidak jadi marah-marah. Terima kasih, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, terus bimbing kami, terus ajar kami Tuhan, agar kami bisa mengendalikan emosi kami, agar kami bisa terus berpikir Tuhan dan bijak dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, bila mana saudara merasa diberkati dengan video-video di channel FM TV, maka saudara bisa bagikan ke orang-orang terdekat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.